Halo sob semuanya, selamat datang kembali tentunya di channel kesayangan kalian, channel yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Nunuy Zulhilmi bersama gue sendiri Nunuy dalam konten serunya bola. Oke, di konten serunya bola kali ini gue pengen membahas lanjutan Liga 1, lanjutan Super League, di mana pertandingan kemarin malam lebih tepatnya mempertemukan tuan rumah Madura United versus Persija Jakarta. Di week lalu, di week sebelumnya, kalau kalian yang masih ingat, Persija Jakarta mengalahkan atau menumbangkan tuan rumah Persebaya Surabaya, dan kali ini tetangganya menjadi korban kembali. Tim Macan Kemayoran, tim tamu Macan Kemayoran tampil, gue bisa dibilang sih masuk kategori efektif ini sob. Oke, gue jatuh cinta banget sama permainan dua gelandang pekerjanya Persija, gelandang box to boxnya dan gelandang bertahannya, yaitu Fabio Calanego, betul kan dia namanya, Calonego, dan Van Basti Souza. Dua-duanya gelandang petarung ini, dua-duanya gelandang pekerja ini memberikan rasa nyaman ke Jordi Amat dan Rizky Ridho, sehingga bisa fokus untuk mengcover si striker Madura United yang di pekan sebelumnya merepotkan pertahanannya Dewa United. Balotelli mempunyai satu peluang emas, sebetulnya dua peluang, tapi satu peluangnya itu shoot on goal terkena tiang gawang. Ya, Rio Fahmi dijatuhkan, gue bilang sih itu menurut gue itu pelanggaran, tapi wasitnya nggak meniup peluit. Ada dorongan, ada sentuhan ke Rio Fahmi. Wajar aja para pemain Persija juga protes kepada wasit, dan wasit nggak menghitung itu sebagai pelanggaran, tapi juga nggak berbuah gol. Untung ya. Oke. Dan di sini Rio Fahmi juga yang lebih maju ke depan, lebih membantu serangan, lebih berkontribut serangan, lebih membantu Alano ketika Alano direct cut inside masuk ke dalam. Rio Fahmi yang menusuk dari sisi luar, dari sisi kanan, dari sisi kiri pertahanannya Madura. Sedangkan kalau back satunya yang itu di saat lawan Persebaya, dia yang lebih berkontribut untuk menusuk, untuk terlibat dalam penyerangan. Tetapi yang back kirinya ini, yang timnas U23 juga kapten, siapa lagi mendadak gue lupa, astagfirullahaladzim. Dia yang lebih fokus bertahan, dia yang lebih menjaga kedalaman, dia yang membantu mengcover speednya Jordi Amat yang kurang juga. Oke. Dan Balotelli, striker Madura ini, bisa gue bilang ya bisa banget dimatikan sama Rizky Ridho. Oke, di babak pertama Persija yang mempunyai peluang lewat Maxwell sekali, tapi sutannya masih placing kepelanan. Terus strikernya Persija tuh Gustavo, dia mempunyai dua peluang, satu on target, satu menyamping di gawang. Yang on target umpannya dari gelandang menyerang Persija, si Pakumis. Dan Pakumis gue bisa dibilang dia nggak bermain jelek, dia tampil cukup bagus lah. Alano bermain lumayan bagus, cuman sayang Alano bermain akan tidak di pertandingan selanjutnya dia tidak bisa bermain karena terkena akumulasi ya, dia terkena kartu kuning lagi ya kan. Pertandingan sebelumnya lawan Persebaya kalau nggak salah dia kuning juga deh. Oke, koreksi kalau gue salah, nanti gue juga mau ngelihat benar apa enggaknya. Dan winger kirinya tuh Maxwell, dia sering banget masuk ke dalam cut inside. Jadi Persija seakan-akan memainkan dua striker target man langsung di depan gitu. Dan murni Persija menang banyak peluang, Persija menang banyak untuk lebih menekan, terutama ya karena lini tengahnya juga dimenangkan oleh Persija gitu sob. Oke. Dan golnya Persija lahir dari umpan berkelasnya si Alano. Rio Fahmi mau menusuk ke dalam, tetapi udah di cover oleh back Madura United, dan dia back balik lagi
dan bola dipassing ke Alano. Alano melakukan tekukan tipis dan bola dilambungkan, disambut oleh Maxwell, padahal Maxwell di cover, dijaga 2 orang, tapi yang melakukan duel tuh back pertahanan Madura United cuman 1 orang. Oke. Andre Tani clean sheet, dia melakukan ya bisa dibilang 2 penyelamatan lah. Apalagi ada penyelamatan yang di akhir-akhir babak kedua ya. Pertahanannya Persija harus diakui di sini kuat sehingga bisa mencuri poin penuh, membawa pulang poin penuh ke Jakarta. Persebaya di partai away kalah, Madura United di partai away kalah, di kebangkitannya Persija. Selanjutnya next siapa lagi gitu. Oke. Ya karena emang terutama 2 gelandang bekerjanya ini yang kemarin khususnya lawan Madura United sampai yang benar-benar lagi nyetel, yang benar-benar lagi kuat banget, dan sehingga bisa memberikan keleluasaan ke yang lainnya. Alano bermain lumayan bagus ya. Jordi Amat nggak bisa dibilang main bagus banget, tetapi ya cukup bagus lah, tapi di covering dengan Rizky Ridho yang baik juga. Ya Rio Fahmi tampil lebih bagus lagi dibandingkan lawan Persija, gue bilang kalau menurut gue. Dan satunya siapa namanya itu yang bek kirinya juga kalau secara defense juga si Donitri Pamungkas, astagfirullahaladzim, tampil dengan menjaga kedalaman, membantu defense dengan lumayan baik. Oke sob, selamat untuk Persija Jakarta, selamat untuk The Jackmania, dan semoga Madura United bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan sehingga di pertandingan selanjutnya bisa memberi hasil yang terbaik juga. Dan Persija apakah tren positifnya ini bisa sampai mana, kita pantau terus aja. Dan sekian sob di konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Selamat weekend, selamat hari Sabtu, selamat kalian bersenang-senang sob. Oke, jangan lupa jaga kesehatan selalu.